Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program studi psikologi Islam yang bertempat di YIN Pontianak. Nah, di sini kami ingin membahas tentang salah satu tes yang ada di ranah psikologi. Nah, di tes ini bernama MSDT. Biasanya digunakannya untuk rekrutmen pekerjaan dan lain-lain. Jadi di sini akan dituntas secara rinci. Berikut itu ada tujuannya, ada administrasinya dan lain-lain, tentang contoh soal dan lain-lainnya. Jadi kita masuk dulu. Jadi apa sih sebenarnya itu MSDT? MSDT itu adalah singkatan dari Management Style Diagnostic Test. Nah, alat tes ini bertujuan untuk memahami tipe kepemimpinan seseorang. MSDT ini sendiri dikembangkan oleh W.J. Redin pada tahun 1970 berdasarkan teori efektivitas kepemimpinan 3 dimensi. Nah, teori 3 dimensi ini itu juga disebut dengan teori manajerial efektif atau dimensi gaya manajemen yang efektif. MSDT dapat diberikan pada saat seleksi. Tadi kan saya sudah bahas di awal bahwa MSDT dapat diberikan ketika saat seleksi atau rekrutmen atau juga promosi jabatan ataupun asesmen pada level manajerial, supervisor ataupun manager. Terdapat 8 gaya kepemimpinan yang terdapat di sini, yaitu adalah deserter, ada missionary, ada autocratic, ada compromiser, ada bureaucratic, ada juga developer, ada benevolent autocratic, dan juga eksekutif. Adapun tujuan dari MSDT ini dilakukan itu adalah yang pertama itu untuk memahami seberapa jauh pemimpin mampu menjalankan tugas standar menjadi lebih sistematis dan memiliki visi yang lebih untuk kemajuan perusahaan atau organisasi ini ke depannya. Yang kedua itu untuk memahami kemampuan pemimpin dalam mengumpulkan orang untuk bekerja sama dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah sesuai dengan arahan direksi pusat tanpa terjadinya distorsi. Nah, meskipun staf atau bawahannya memiliki pengetahuan dan pemahaman teknis yang sangat beragam, bermacam-macam. Untuk memahami yang ketiga yaitu untuk memahami jenis atau kecenderungan tipe kepemimpinan testi atau subjek yang akan diberikan tes yang dari 8 kepemimpinan itu tadi. Untuk administrasinya gimana nih, Pak? Oh, kalau untuk administrasi dari MSDT tersebut telah terstandarisasi. MSDT mampu mengukur kemampuan atau trait kepemimpinan seorang. Nah, tes ini terdiri dari beberapa bahasan penyataan, di mana peserta testi harus menjawab atau mengisi salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Nah, kemudian di dalam administrasi MSDT tersebut terdapat 64 soal, Pak. Nah, dan setiap soal terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan bagaimana cara seseorang mengatur bawahannya memecahkan masalah dalam situasi tertentu dan berhubungan dengan berbagai kemampuan. Nah, kemampuan menjamin seseorang tersebut. Wah, yang terakhir itu waktu pengerjaan MSDT adalah sekitar kurang lebih 10 menit dan tidak diberitahukan kepada tidak beritahukan, Pak. 10 menit cukup. Ini ya, cepat juga. Cepat ya. Makanya harus menyuruh mereka untuk mengerjakannya dengan efisien, ya kan? Oh, betul ya. Kemudian selanjutnya ada instruksi tes nih, instruksi MSDT, yaitu tes diminta membaca sejumlah pernyataan yang tersedia di buku soal tersebut. Nah, terkait dengan tindakannya yang mungkin ia lakukan dalam tugasnya di perusahaan nantinya. Nah, testi itu nanti diminta memilih salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan dirinya atau yang mungkin ia lakukan untuk perusahaan tersebut. Nah, kemudian kalau contoh tes MSDT, nah ada beberapa nih, ada 2 ya contohnya. Ini tapi harus dijaga kerahasiaannya nih, karena penulis demi melindungi kerahasiaan alat tes MSDT, ya kan. Pertama misalnya
saya datang ke kantor tepat waktu, itu yang nomor satu. Yang kedua, saya lebih memilih tanggung jawab sendiri terhadap hasil kerja tim daripada menyalahkan bawahan anggotanya. Nah, nanti itu Testi diminta untuk memilih salah satu pernyataan yang paling mungkin Testi melakukan atau sesuai kondisi pada untuk perusahaan tersebut. Nah, Kalau ada yang nggak sesuai, misalkan dua-duanya nggak sesuai gitu. yang ini kalau dua-duanya sesuai, artinya yang paling dominan yang dia inginkan, ya, yang memungkinkan. Jika dua pernyataan itu tidak ada yang sesuai, nanti maka pilihlah salah satu yang setidaknya mirip atau mendekati. Nah, itu udah tertuliskan dalam teori ini dengan kondisi Testi. Namun jika keduanya sesuai, maka Testi minta untuk memilih paling sesuai. Nah, itu yang tadi saya jelaskan tadi, Pak. Betul, Pak. Kemudian dalam tes ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Paling penting adalah sesuai dengan Testi, apa adanya yang dikerjakan dengan sejujur-jujurnya. Ya, betul. Nah, kalau cara menjawab ini MSDT ini ada kayak pilihannya hanya dua, A atau B. Silakan tuliskan jawaban lembar jawaban yang telah disediakan dengan memilih salah satu pernyataan, yaitu A dan B. Jumlah soal MSDT itu lumayan banyak dalam 10 menit, sekitar 64 soal. Nah, Lumayan nggak? ya, karena apabila setelah selesai mengerjakan semua soal MSDT, maka Testi diminta untuk mengecek kembali pekerjaannya. Apabila masih ada soal yang terlewat, maka Testi dipersilakan melengkapi. Namun jika semua soal sudah diselesaikan, maka buku soal dan lembar jawaban bisa dikumpulkan kepada Testi. Oke. Nah, ini kemudian saya udah menjelaskan tadi kan beberapa macam, ada administrasi, ada lain sebagainya. Nah, ini saya pengen tahu nih, gimana sih cara scoring MSDT itu? Oh, jadi untuk scoring sendiri MSDT itu ada cara menghitungnya. Nah, scoring MSDT itu menjumlah jawaban A yang pertama dan B. Nah, setelah didapatkan nilai total, maka nantinya akan dilakukan penormaan atau penarikan kesimpulan. Begitu. Contohnya tuh, Pak, kayak gimana tuh, Pak? Jadi misalkan nih, kan dia ada cara scoringnya sendiri. Nanti ketika Testi itu sudah selesai, dan itu kan scoring dihitung, kira-kira dia akan lebih merujuk pada mana, ke kepemimpinan yang mana dari 8 gaya tadi, begitu. Nah, ketika sudah diinikan, barulah terjadi sebuah kesimpulan dan pendinamikaan terhadap sebuah kata-kata penyimpulan bahwa kepribadian si Testi itu lebih cenderung ke misalkan ke developer atau ke yang eksekutif begitu. Jadi nanti ke sana. Adapun untuk interpretasi MSDT Ya, perlu tuh, Pak, ya, setelah scoring ya. perlu, karena untuk setelah scoring maka langkah selanjutnya itu adalah melakukan interpretasi terhadap hasil tes MSDT tersebut. Bagian terpenting dari interpretasi ini adalah 8 gaya kepemimpinan atau gaya perilaku manajemen. Ke-8 gaya ini merupakan hasil dari kombinasi TO, RO, dan E. Jadi TO itu menunjukkan pemimpin yang mengarahkan bawahannya dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Ini melalui proses planning, organizing, dan controlling. Nah, jadi TO itu sendiri singkatan dari task oriented. Nah, kalau RO itu relationship oriented. Nah, ini menunjukkan pemimpin. Kalau yang RO menunjukkan pemimpin mempunyai kerja yang sifatnya pribadi dan ditandai dengan adanya tingkah laku yang saling mempercayai antara sesama. Itu jadi pemimpin dengan bawahannya itu klop lah begitu, dan menghargai ide-ide bawahan tentunya pemimpin ini, serta tenggang rasa terhadap perasaan bawahannya. Adapun yang E itu adalah singkatan dari effectiveness. E ini menunjukkan pemimpin yang berhasil mencapai tujuan organisasinya sesuai dengan persyaratan kedudukannya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk 8 kepemimpinan tadi, adapun pembagiannya itu kan ada orientation, ada no orientation, ada relationship orientation, ada text orientation tadi, dan text and relationship orientation. Jadi ada beberapa tingkatan. Nah, ada di sini tuh
tingkatannya lagi, ada yang tidak efektif, ada yang sedang, dan juga ada yang efektif. Nah, untuk yang tidak non orientation itu yang inefektifnya adalah si diserter. Nah, kalau untuk yang sedangnya itu ada separated. Nah, kalau yang efektifnya, paling efektif di non orientation itu adalah bureaucrat begitu. Nah, kalau yang di relationship orientation, nah itu ada yang paling tidak efektifnya. Yang tidak efektif itu adalah missionary. Ketika nanti subjek terpilih ke missionary, berarti dia berjalannya di bukan di relationship orientation. Nah, kalau yang sedangnya itu ada relationship. Nah, ketika pemimpin yang berorientasi kepada relationship gitu kan, nah itu sudah sedang lah untuk relationship orientation. Ada juga efektif. Nah, yang paling efektif untuk relationship of orientation itu tuh ada developer. Adapun yang untuk TO tadi, text orientation, itu yang paling tidak efektif adalah autocrat. Nah, untuk yang sedangnya itu ada task. Kalau yang efektifnya itu benevolent autocrat, gitu. Nah, untuk task and relationship orientation, yang paling tidak efektif itu ada compromiser. Yang untuk yang sedangnya itu integrated. Dan yang untuk paling efisien, paling efektifnya itu adalah eksekutif. Nah, kalau untuk pembagian mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Rido ya. Mungkin ada tadi kan beberapa bagian tentang kepemimpinan. Yang pertama ini dari yang kurang efektif. Nah, kenapa dari yang kurang efektif? Ya karena yang paling kecil dulu ya kan, deserter. Yang pertama yang tadi yang Bapak sebutkan, yang kurang efektif, paling tidak efektif itu kurang lah ya. TO rendah dan RO rendah itu Pak, yang digunakan dalam situasi yang tidak tepat sehingga ia tidak mampu bertindak secara efektif. Nah, itu tidak tepat itu. Mereka dengan tipe deserter merupakan pemimpin yang pasif kawan-kawan, serta tidak mampu terlibat dalam pekerjaannya. Nah, gaya kepemimpinan tipe deserter adalah suka mengapakan masalah, mencuci tangan, tidak mau tanggung jawab, pokoknya banyaklah hal banyak. Kemudian setelah deserter, yang paling kurang efektif yaitu autocrat. Gaya kepemimpinan autocrat memiliki TO tinggi dan RO tapi rendah Pak. Nah, tapi digunakan dalam situasi yang tidak sejalan dengan tingkah laku bawahannya. Pemimpin tipe autocrat ini cenderung tidak mempercayai orang lain, tidak menyenangkan, hanya tertarik pada tugas-tugas mendadak sesaat yang menguntungkan dirinya sendiri. Itu pemimpin autocrat lebih perhatian hanya pada produktivitas yang tinggi dan hasil. Skor tinggi pada tipe gaya pemimpin autocrat dianggap sebagai manajer yang formal, memberikan tugas ke bawahannya berdasarkan instruksi dan mengawasi secara ketat proses yang terjadi. Oh iya. Kemudian yang ketiga ini tipe kepemimpinan yang lumayan lah nih, yang sedang ya. Itu ada kompromiser. Tipe kepemimpinan kompromiser memiliki TO dan RO yang tinggi, tetapi memiliki pada orang dan situasi tertentu sehingga menjadi tidak efektif lagi Pak. Mereka adalah pemimpin yang dalam pengambil keputusan kurang baik dan membiarkan diri dipengaruhi oleh banyak orang lain. Mereka hanya mampu menghadapi permasalahan atau konflik yang kapasitas minimal, tidak mampu menyusun dan menerapkan program jangka panjang nih. Kurang lah orang ini kayak tidak efektif lah. Iya. Nah, ini lumayan keren, efektif juga. Iya sih, tapi lumayan keren nih Pak. Ada missionary ini. Dia TO rendah, RO tinggi. Dia lebih mementingkan keharmonisan organisasi daripada pelaksanaan tugas. Intinya harmonis saja organisasinya itu. Oh gitu. Ya. Bisa diartikan pemimpin tipe missionary adalah pribadi yang pemurah hati. Nah, wah, ternyata banyak ya Pak. Ada juga nih yang efektif. Tadi kan yang belum efektif, yang kurang efektif. Nah, ini ada yang efektif, ada birokrat. Nah, birokrat ini TO rendah dan RO rendah. Oh, tapi digunakan dalam situasi yang sesuai. Dia merupakan pemimpin yang menekan pada peraturan, prosedur yang ada pada dirinya sendiri, serta menjalankan pengaturan pengawasan dengan caranya sendiri. Kemudian yang tengah-tengah ini ada benevolent autocrat. Itu tipe benevolent autocrat memiliki TO tinggi, RO rendah.
sama seperti yang tadi yang di atas itu. Yang tadi kan TO-nya rendah, RO-nya tinggi. Ini terbaliknya, yang sesuai dengan situasi. Nah, tipe pemimpin merupakan manajer yang mengetahui tentang ini enggak Pak. Ini biasa dalam dunia kepemimpinan ini agak lucu gitu Pak. Iya. Gaya kepemimpinan benevolent autokrat. Santai Pak. Biasalah humor ya Pak. Saya lucu ya Pak. Tapi nggak apa-apa biar penonton itu senang ya kan. Iya, betul. Apa ini katanya orang itu kan. Kemudian yang hampir terakhir ini yaitu bukan lanjut Pak. Saya ini ada asma Pak. Apa? Tak bisa ketawa kan? Kalau ketawa tak bisa berhenti. Oh ya, oke, lanjut dulu. Tapi saya jangan ketawa Pak. Ya, developer. Tipe pemimpin developer memiliki TO rendah dan RO tinggi dan situasi yang tepat sehingga dapat bertindak secara efektif. Nah, gaya merupakan mereka tuh memiliki pemimpin yang percaya pada orang lain dalam rangka mengembangkan bawahnya secara pribadi. Nah, yang paling terakhir ini yang paling efektif, paling pokoknya paling mantap. Nah, ini ya eksekutif. Nah, pemimpin eksekutif memiliki TO dan RO tinggi pada situasi yang tepat sehingga tingkah lakunya menjadi efektif. Nah, pemimpin eksekutif adalah motivator yang baik dan menggunakan standar kerja yang tinggi serta memperlakukan setiap orang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Oh gitu. Nah, makanya ada bagian eksekutif kan biasanya kan dalamnya. Betul itu. Benar. Nah, saya juga bingung ya. Intinya pemimpin eksekutif itu melibatkan tim dalam perencanaannya dan mengambil kesimpulan. Komunikasi dilakukan terhadap bawahannya untuk meningkatkan kualitas informatif yang dapat terjadi untuk keputusan yang lebih baik, Pak. Oke. Banyak kan, Pak? Banyak sekali. Tentang kepemimpinan ada 8 kepemimpinan itu kan yang ada di MSDT ini ya. Jadi untuk MSDT ini sendiri sudah dijelaskan tadi tentang bagaimananya administrasinya, bahkan ke scoringnya. Mungkin kalau scoring ya kita nggak bisa secara detail lah mungkin karena kami di sini masih mahasiswa juga gitu menjelaskannya. Nah mungkin sekianlah untuk dari kami begitu pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan pengetahuan bagi kawan-kawan yang menonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.